障悉消除，世世常行菩萨道。全体金色弟子，陈彦上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行善问讯。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好呀！感恩上人，感恩师兄师姐们，感恩Yesi师姐，感恩Leo师兄ya. Kita sungguh sangat berkah ya setiap pagi dapat mendengarkan Dharma. Juga untuk kita benar-benar memahami Dharma untuk kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini Sesong Sejaman kita sama-sama lihat intisari hari ini ya. Inspirasi kura-kura dan berang-berang. Mungkin dari Sesong Sejaman tadi juga ada mendengarkan ya bagaimana menimbul dari kita pelatihan diri kita semuanya masing-masing ya. Kita menjaga 6 indera kita, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal luar ya. Kita lihat Singfasyang Senin 24 April 2023. Intisari episode Master Cheng Yen bercerita. Oke, next Sesong, Kangen. Untuk yang pertama, setiap waktu dan setiap hari, tubuh dan pikiran kita merasakan perasaan. Perasaan ada dalam hubungan antar manusia dan dalam diri sendiri. Perasaan membawa derita. Penderitaan bukan hanya ada di kehidupan sekarang. Jika kita berbuat jahat, kehidupan mendatang kita akan makin menderita. Baik berbuat jahat sendiri. Oh, sorry ya, sebentar. Kehidupan mendatang kita akan makin menderita, baik berbuat jahat sendiri maupun menyuruh orang lain melakukannya. Semuanya mendatangkan penderitaan. Semua perbuatan ada konsekuensinya. Jadi setelah kita melakukan sesuatu yang mendatangi konsekuensi dan penderitaan bagi kita, janganlah kita membiarkan orang lain merasakan penderitaan yang sama dengan kita. Inilah rasa empati. Kita hendaknya membina cinta kasih dan welas asih. Jika kita sendiri menderita dan membuat orang lain juga menderita, karma ini akan terus menyertai kita. Mungkin yang poin pertama ini, Sesong Sejaman kita dapat memahami setelah kita selalu mendengarkan ceramah master ya, mendengarkan Dharma ya. Kita memahami akan hukum sebab akibat. Apa yang kita buat pasti akan kita petik hasilnya ya. Jadi kita merasakan bahwa sungguh berkahnya kita dapat mendengarkan Dharma dan kita akan merubah pola-pola pikir kita, pola-pola dalam hidup kita ini sehingga kita akan ke arah yang lebih baik. Karena kita sudah memahami bahwa kondisi saat kita sekarang adalah buah dari karma kita masa lampau. Jadi kita setelah memahami ini, kita akan menanam benih-benih kebajikan sehingga kehidupan kita berikutnya adalah lebih baik. Tapi bukan lebih buruk lagi ya, tapi kita berusaha akan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Inilah yang selalu kita merasakan setelah mendengar Dharma, kita harus pahami dan kita juga harus praktekkan. Kalau hanya kita pahami, tidak kita lakukan atau kita praktekkan, sebenarnya kita tidak merubah apa-apa Sesong Sejaman, tapi kita akan lebih membuat hal-hal yang tidak baik, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Apalagi kita tahu ya, kita adalah satu keluarga besar. Baik kita bilang satu keluarga kecil di dalam lingkungan rumah tangga kita sendiri, kita di sini juga dapat ya, merasakan bagaimana kita berusaha untuk kita merubah dari sifat-sifat tabiat buruk kita yang tidak baik, penuh dengan noda batin, agar kita dapat lebih baik sehingga kita punya keluarga semuanya juga dapat kita menjadi teladan untuk mereka sehingga mereka juga dapat mengikuti jejak-jejak kita di jalan kebodian ini sehingga mereka akan merasakan satu ketenangan batin dan juga akan merasakan sukacita di dalam Dharma. Ini memang tidak mudah ya Sesong Sejaman, kita merasakan sendiri, mungkin nanti Sesong Sejaman dapat sharing ya, karena
memang setiap orang memiliki benih-benih ya yang berbeda-beda. Seperti kita bilang, kapasitas akar yang berbeda-beda. Ada yang cepat sekali setelah kita mendengarkan Dharma, kita lagi mempraktekkan Dharma, keluarga kita melihat mereka sudah bisa langsung merasakan dan mereka bisa mengikuti. Tapi ada juga yang memang kita sudah berbuat, kita berusaha, kita melakukan hal yang baik dan bawa ke rumah kita juga membuat bagaimana agar rumah kita semuanya bisa bahagia. Mereka hanya merasakan kebahagiaan, mereka hanya merasakan ketenangan, tapi mereka tidak akan ikut di dalam Buddha Dharma ini. Ini juga banyak sekali ya, Sisyong Secimen ya. Inilah kita bilang jalinan jodoh ya, yang tidak bisa kita bilang harus bagaimana ya. Memang suatu saat kalau memang sudah matang, dia sendiri akan kita bilang akan sendiri mengikutinya. Jadi kita juga tidak bisa harus bagaimana memaksa, harus bagaimana membuat mereka bisa harus mengikuti. Itu yang membuatnya akhirnya tidak bahagia. Jadi inilah kita sebenarnya bagaimana untuk membuat mereka merasakan semuanya bahagia dan semuanya akan merasakan sendiri dari diri sendiri, mereka sendiri yang akan menjalankan. Jadi kita bagaimana adalah mempraktekkan di dalam diri kita sendiri, merubah pola-pola hidup kita yang awalnya penuh dengan noda batin, penuh dengan kita bilang emosi, marah atau ketidakbahagiaan itu, membuat satu ketenangan dan menjadi bahagia. Ini adalah yang kunci utama dari kita sendiri ya. Setelah kita bahagia, mereka juga akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Suatu saat mereka juga akan ikut di dalam pintu Dharma. Mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang sedang ya. Sisyong Secimen ini tergantung dari pelatihan mereka juga. Bagaimana mereka dari kita bilang 6 indera ini, mereka melihat, mereka mendengar, atau mereka semuanya ya, itu dari indera mereka melihat kondisi-kondisi luar, mana yang baik, mana yang tidak baik yang bisa mereka serap. Memang itu tidak mudah. Sekarang kita kembali lagi ke kita. Dalam pelatihan diri kita, awal juga tidak mudah. Karena kita awalnya hanya melakukan, tapi kita belum benar-benar memahami Dharma. Jadi apa yang kita lakukan biasanya selalu masih di jalur luar dari sila ya. Tapi setelah kita memahami, kita akan selalu berpegang pada sila. Melakukan apapun, berbuat kebajikan apapun, kita berpegang pada sila. Inilah yang Puspa merasakan sungguh sangat kangen. Memang kita melatih diri dalam jangka waktu yang tak terhingga. Kita bilang kita tidak tahu dalam waktu kalpa yang berapa lama, tapi yang paling penting adalah saat ini bisa kita lakukan apa-apa, harus kita pegang dan kita cepat-cepat lakukan. Karena kehidupan ini adalah tidak kekal, yang paling kita ketahui ya, Sisyong Secimen ya. Oke, next Sisyong, Kan-en. Untuk yang kedua, tubuh ini tidaklah kekal dan kembali pada bumi. Saat tubuh mati, kesadaran pun akan pergi. Oleh itu, untuk apa melekat pada wadah sementara ini? Pikiran yang terus terpengaruh oleh kondisi luar, tiada pangkal dan ujungnya. Pikiran buruk yang terbangkitkan membawa bencana bagi diri sendiri. Semua pikiran buruk dibangkitkan oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang tua. Doronglah diri sendiri ke arah yang benar dan ciptalah berkah tanpa berpaling. Jagalah 6 indera bagai kura-kura dan jagalah pikiran bagaikan benteng. Jika kebijaksanaan menang dari mara, kita akan terbebas dari penderitaan. Mungkin yang poin kedua ini, Sisyong Secimen, kita sudah memahami tubuh ini tidak kekal. Tapi kita harus bergunakan tubuh ini sebaik mungkin. Karena tanpa tubuh ini kita tidak dapat melatih diri. Tapi dengan tubuh ini kita dapat pergunakan banyak sekali hal kita pelatihan diri sehingga akan membuat kita menimbulkan karma-karma baik sehingga kehidupan berikutnya kita akan penuh berkah. Ya, ini yang diingatkan kembali. Bagaimana dengan kita berbuat kebajikan di dalam sila sehingga berkah-berkah itu akan mengikuti kita bagaikan roda pedati ya, selalu berputar-putar tapi selalu mengikuti kita dalam kondisi yang baik. Tapi kalau kita penuh dengan kebodohan batin, kita bilang dengan noda batin ini kemarahan, kebencian semuanya sehingga membuat kita bagaimana dalam pikiran, ucapan dan perbuatan kita pasti semuanya adalah yang tidak baik.
Kalau sudah tidak baik, pasti kita akan menimbulkan karma-karma yang tidak baik. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita boleh berpikir begini, Puspa selalu berpikir begini, kenapa kita bisa terlahir dalam satu keluarga? Kenapa ini adalah orang tua saya, bukan yang lain orang tua saya? Kenapa ini anak saya, bukan orang lain yang anak saya? Kenapa ini adalah suami saya, bukan orang lain yang suami saya? Mungkin dari Sesong Sejemen, setelah memahami Buddha Dharma, kita akan merasakan bahwa itu adalah semuanya jalinan jodoh masa lampau kita yang kembali saat ini yang bagaimana. Baik jodoh yang baik, baik jodoh yang tidak baik, kita usahakan selalu bagaimana agar jodoh itu tetap menjadi jodoh yang terbaik untuk kita bersama. Sehingga kehidupan berikutnya kita masih akan tetap ketemu lagi, bukan tidak akan ketemu, karena semua makhluk akan selalu berputar-putar di dalam kondisi alam ini ya, 6 alam ini ya, baik mereka di dalam kita bilang terlahir di alam surga, terlahir sebagai manusia, terlahir sebagai binatang, terlahir sebagai di alam kelaparan dan juga setan kelaparan atau juga di neraka, itu semuanya pasti kita akan ketemu lagi Sesong Sejemen. Makanya di sini sih diingatkan kembali, tanamlah benih-benih kebajikan di dalam sila sehingga kita akan ketemu lagi dalam hal yang baik, jalinan jodoh yang baik yang penuh dengan berkah. Jadi kita tidak akan ketemu dengan hal-hal yang tidak baik, tidak bahagia. Seperti kita bilang dalam satu keluarga, kadang-kadang ada yang tidak bahagia, yang penuh dengan kita bilang kerisauan, penderitaan, perasaan-perasaan penderitaan itu muncul dalam satu keluarga sehingga satu keluarga itu selalu tidak bahagia dan selalu penuh dengan penderitaan. Inilah yang setelah kita pahami di dalam Buddha Dharma, kita berusaha saat ini setelah kita memahami Buddha Dharma, kita akan merubah pola pikir, ucapan, dan perbuatan kita ke arah yang lebih baik. Nah, inilah yang kita sangat kangen ya, karena kita semuanya sudah terlahir sebagai manusia dan juga berjodoh dengan Buddha Dharma. Oke, kita lihat yang next ketiga ya. Melatih diri mungkin terdengar sangat sulit ya, tetapi juga bisa sangat sederhana. Asalkan kita membulatkan tekad. Tidak ada hal yang sulit di dunia. Saat 6 indera kita bersentuhan dengan kondisi luar, kita harus tahu untuk memilih atau menciptakan berkah. Kita harus menciptakan berkah tanpa penyesalan. Jadi ciptakanlah berkah tanpa berpaling. Jangan berpikir untuk mundur. Setelah membangkitkan tekad, kita harus melangkah maju dengan berani. Dengan bersungguh hati, kita bisa mengatasi semua penderitaan dan kesulitan. Seperti kondisi sekarang ini ya, Sesong Sejemen dalam pelatihan diri kita. Kita sudah melatih ya di pintu Dharma Seji ya. Kita sebenarnya sangat-sangat kangen ya dan bersyukur ini ya. Karena kenapa? Kita memiliki 4 misi 8 jejak langkah ya untuk masuk ke dalam visi Seji. Di mana kita berusaha di dalam pelatihan diri kita sendiri. Bagaimana kita juga dapat membimbing semuanya ya. Yang kita ketemuin ya, yang berjodoh dengan kita. Mengajak mereka ikut di dalam pintu Dharma ini. Sehingga kita akan membentuk satu kota ya, kita bilang yaitu kota yang sangat suci ya. Yaitu terbebas dari semua kerisauan dan penderitaan. Yaitu kita akan memasukin yaitu visi Seji ya. Bagaimana kita mensucikan hati kita dan kita juga bisa mengajak semua orang mensucikan hati masing-masing sehingga kita semuanya dalam kondisi hidup yang harmonis sehingga kita bisa terbebas dari kondisi bencana-bencana yang tidak baik. Memang ini tidak mudah ya Sesong Sejemen ya. Kita tahu memang mau melakukan hal yang baik itu sangat tidak mudah. Tapi kalau mau melakukan hal yang tidak baik itu sangat cepat sekali, sangat mudah sekali terpengaruh ya. Maka kita di sini selalu diingatkan bagaimana kita melatih diri dengan sebaik mungkin ya, menjaga ya kita punya indera dengan kesadaran ya. Karena kadang-kadang kita bukan apa ya, setelah kita keluar melihat hal-hal yang begitu banyak aneka ragam duniawi, kita mudah sekali terpengaruh, mudah sekali kita langsung sudah masuk ke dalam keduniawian lagi. Padahal kita sudah melatih diri yang begitu panjang ya kita bilangnya. Tapi di dalam gudang kesadaran kita, baik dan yang tidak baik itu semuanya akan kita masukkan ke dalam gudang kesadaran. Tapi setelah kita memahami Dharma ini, kita harus dapat memilah bahwa hal yang baik dapat kita
lakukan. Hal yang tidak baik jangan kita lakukan lagi, karena kita di sini sudah mendengarkan Dharma, yaitu kita juga selalu diingatkan oleh guru kita. Setiap pagi selalu mengingatkan kita, setiap saat selalu mengingatkan kita. Jadi disinilah kita harus selalu pawo secin, pawo tangsia untuk melatih diri sebaik mungkin, sehingga kita benar-benar selalu di jalan Buddha Dharma ya. Inilah yang memang tidak mudah, seperti Sesyong Secimon mungkin dalam liburan ini ya banyak sekali ya yang sudah pergi kita untuk kita bilang bersantai-santai, mungkin kita juga lagi bersenang-senang, hal banyak yang kita temui, dapat kita rasakan dan dapat kita merasakan inilah duniawi. Sebenarnya apa yang sudah Master ingatkan, harus kembalikan kita masing-masing bagaimana kita bisa merasakan bahwa kenapa bisa timbulnya kebahagiaan dan timbulnya penderitaan. Itu dapat kita lihat semuanya ya. Seperti kita adalah yang bervegetarian ya. Jadi ini juga mengingatkan kita ya. Jadi jangan mudah setelah kita keluar kita sudah lupa bahwa kita memiliki satu tekad yang sangat baik ya, kita bilang yaitu bervegetarian. Jangan sampai kita tidak ingat lagi bervegetarian. Melepaskan vegetarian ini sangat disayangkan sekali, karena kita adalah bagaimana untuk kita menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Kita tahu ya, semua makhluk ya, kondisi makhluk yang menderita pasti kita akan menderita. Jadi di sini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi lagi. Oke, kan? Sesyong, silakan next. Amitofo. Untuk yang poin kedua, ajaran di waktu yang tepat. Ini yang cerita Master yang kedua ya. Oke, next Sesyong, kan? Satu, dunia dan manusia membutuhkan keselarasan 4 unsur alam dan kelembapan yang sesuai. Hanya cuaca yang bersahabat atau selaraslah yang dapat membawa manfaat bagi dunia dan manusia. Buddha berharap setiap orang dapat memahami semua kebenaran dan menyerap Dharma ke dalam hati. Karena itu Buddha memberikan ajaran yang sesuai pada waktu yang tepat dan sesuai kapasitas masing-masing orang. Sesungguhnya harapan terbesar Buddha ialah semua makhluk dapat menyelami jalan agung, satu-satunya Dharma sejati, dan kembali pada hakikat kebudayaan yang murni. Yang pertama ini, dunia dan manusia membutuhkan keselarasan 4 unsur. Mungkin Sesyong Secimon semuanya saat ini dapat merasakan bagaimana cuaca kita saat ini ya, yang panas, begitu panas sekali ya. Ini juga seperti 4 unsur sudah tidak stabil, sehingga mungkin akan mengalami kekeringan yang sangat, kita bilang yang sangat kedepannya ini ya, sangat keringnya itu akan terasa sekali ya. Jadi di sini juga sebelumnya memang dari awal ya, waktu kita mendengarkan Buddha Dharma, Master juga mengingatkan kita bagaimana kita sebagai manusia di alam semesta ini, kita yang harus belajar bagaimana kita mengatasi keselarasan 4 unsur ini. Ini semuanya dari manusia. Bagaimana kita menjaga seisi alam semesta ya, semua hasil-hasil alam dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita pergunakan sesuka-suka kita, sehingga akan membuat unsur alam tidak selaras. Mungkin seperti kita bilang listrik, air, ya ini yang paling kita rasakan ya. Kalau kita lagi lihat ada air banyak, kita buka selebar, kita buka keran sekenceng-kencengnya. Padahal kita tahu kondisinya suatu saat kita akan kekurangan air. Inilah yang membuat kita akan lebih menderita lagi. Karena 4 unsur yang tidak stabil ini sebenarnya akan membuat kita manusia dan semua makhluk ya yang ada di alam ini akan mengalami penderitaan. Jadi disinilah kita diingatkan kembali bagaimana sabda dari Sang Buddha ya yang selalu mengingatkan kita ya, melatih diri kita bagaimana kita bisa bersatu dengan alam, kita menjaga alam ini, hiduplah kita lebih sederhana. Bagaimana kita juga bisa bersatu dengan semua makhluk ya, kita saling menyayangi, saling mengasihi karena kita tahu hidup dalam satu kondisi ya, alam semesta. Begitu juga dengan pohon-pohon kita bilang ya. Jadi kita kalau bisa menjaga kondisi
pohon-pohon juga dengan baik, tidak selalu menebang sehingga membuat kondisi yang awalnya memang penyerapan air di pohon-pohon, pohon menyerap air ya, ini juga membuat sehingga kita akan lebih adem ya kita bilang ya, tapi kita sekarang kondisinya banyak sekali yang menebang pohon, membakar hutan, membuat kondisi keselarasan empat unsur alam sudah tidak selaras sehingga menjadi kondisi makin hari makin panas. Juga kita dapat lihat ya cuacanya ya, bukan kondisi saat ini seperti orang bilang kalau dulu kita lihat merasa sangat lestari ya, kondisi alam cuacanya juga ada terlihat embun, tapi sekarang bukan embun yang kita lihat, semuanya adalah debu-debu ya. Jadi disinilah makanya kita juga diingatkan kembali di dalam pelestarian lingkungan ini ya, bagaimana kita juga menjaga lingkungan yang baik sehingga kita akan mendapatkan kondisi empat unsur yang stabil. Kalau empat unsur yang bisa stabil, pasti kita semuanya dalam kondisi yang sehat. Kalau empat unsur tidak stabil, sebenarnya kondisi kita tidak sehat. Seperti Master bilang, kalau panas, bisa panas sekali kita merasakan. Kalau lagi lembab, mungkin dari Sesong Sejemen, pernah nggak mendengarkan kalau kondisi rumah kita lembab, biasanya kita mudah sekali terkena penyakit jamur ya. Jamur itu akan berkembang biak di dalam tubuh kita. Nah, ini juga karena Puspa pernah ada teman yang kena ya, jadi baru merasakan maksudnya kelembapan dari tempat tinggal juga bisa mengakibatkan tubuh kita akan keluar jamur itu ya di dalam tubuh kita. Mereka ada yang bisa di paru-paru gitu. Jadi ini pun termasuk empat unsur yang tidak stabil yang kita dalam lingkungan kita akan mempengaruhi kita juga. Jadi disinilah kenapa kita selalu diingatkan bagaimana kita harus lebih menjaga kondisi lingkungan kita sehingga kita akan mendapatkan kesehatan ya. Karena kalau kondisi yang tidak sehat itu biasanya dari empat unsur luar dan empat unsur dalam kita sehingga tidak seimbang. Di luar tidak seimbang, di dalam tubuh kita tidak seimbang, maka menimbulkan penyakit-penyakit. Ini mungkin dari Sesong Sejemen, nanti kalau ada dokter yang bisa kasih sharing juga ya, ini yang Puspa pahami ya selama ini ya, bahwa empat unsur alam akan mempengaruhi kita, sedangkan kita kembali dari kita juga akan mempengaruhi empat unsur alam di luar juga. Jadi sebenarnya kita adalah bersatu di dalam satu alam ini, bagaimana kita harus saling menjaga ya, ini ya Sesong Sejemen. Oke, next Sesong, Kan En. Yang kedua, seperti di kisah ini, manapakah yang mengalami insomnia setiap malam? Hati yang selalu dipenuhi kerisauan karena kebencian dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Buddha pun memberikan ajaran sesuai kondisinya. Makhluk yang dapat melenyapkan kebencian dipuji oleh para makhluk suci dan dapat terbebas dari kerisauan. Artinya, seseorang tidak bisa tidur karena diliputi noda batin seperti kebencian. Jika dapat melenyapkan seluruh kebencian itu, akan terbebas dari kerisauan. Oleh itu, seseorang dapat tidur dengan nyenyak. Demikianlah Buddha membabarkan Dharma sesuai kondisi, sehingga orang dapat menerimanya. Poin yang kedua ini sebenarnya seperti hari ini kita mendengarnya, apalagi kalau kita memang dalam kondisi yang sulit tidur, mungkin ini adalah obatnya yang sudah kita dapat ya langsung dari Sang Buddha ya, yang diceramahkan oleh Master ya. Bagaimana kita tidak dapat tidur nyenyak karena di dalam tubuh kita penuh sekali noda batin. Jadi bagaimana kita untuk mengatasinya, yaitu kita harus bagaimana bisa memaafkan semuanya dan kita akan hidup lebih tenang. Kita harus bertobat juga ya, karena kondisi-kondisi kebencian ini muncul karena pasti sekali kita banyak berbuat hal-hal yang tidak baik sehingga menimbulkan hal-hal kita penuh dengan kerisauan dan tidak bahagia. Ini juga ya, mungkin dari Sesong Sejemen bisa merasakan ya, seperti yang Puspa tadi dengar, Puspa merasakan begini. Semua makhluk juga sama dengan kita, mereka semuanya ingin hidup bahagia. Tapi kita tanpa sadari, kita hanya merasakan bahwa saya menginginkan sepotong daging untuk harus saya makan dalam setiap hari. Tanpa kita sadari, daging tersebut sebenarnya sudah ada banyak sekali perasaan. Ada rasa sedih, ada rasa takut, dan juga ada rasa benci terhadap orang yang ingin membunuhnya. Jadi disinilah daging tersebut kita makan dan semuanya masuk ke dalam tubuh kita.
dan dia akan berinteraksi dengan tubuh kita dan dia akan mengikuti kita selama-lamanya. Makanya kadang-kadang kita merasakan bahwa adanya yin jing cai ju ya. Jadi di sini kita sebenarnya harus bertobat dan kita juga harus minta maaf kepada semua makhluk bahwa selama ini yang kita awalnya tidak memahami Buddha Dharma, tidak memahami semua hal-hal yang kita bilang adalah kebenaran sejati ini, kita akan mulai bagaimana kita berusaha untuk menjalin jodoh baik dengan semuanya, yaitu lewat bervegetarian. Ini yang Puspa rasakan ya, Sesiong Sejemen ya. Karena kita tahu, setiap orang pasti punya yin jing cai ju, bukan tidak ada. Karena kita dalam kehidupan masa lampau sampai saat ini, pasti banyak sekali hal yang tanpa kita sadari, ataupun kita sadari telah berbuat yang tidak baik kepada semua makhluk. Jadi di sini setelah kita memahami Buddha Dharma, kita bertobat dan kita minta maaf dan kita tidak akan mengulanginya lagi dan kita berusaha bagaimana untuk menjalin jodoh yang baik kembali dan kita doakan mereka pelimpahan jasa kepada mereka semua agar mereka juga terlahir di alam bahagia dan terlahir kembali di alam manusia bersama-sama kita di dalam pelatihan diri ini di dalam Buddha Dharma. Ini yang Puspa rasakan ya selama ini ya. Sungguh sangat kangen kepada kita punya Sangren. Karena kita tahu, ichi Chongsen itu sama dengan kita. Mereka mengalami banyak kelahiran-kelahiran karena mereka tidak memahami Buddha Dharma. Tapi saat ini, kalau mereka sudah berjodoh dengan Buddha Dharma, mereka juga mendengarkan Buddha Dharma, pasti mereka akan terlahir di alam yang bahagia. Dan mereka juga akan terlahir di alam manusia kembali, sama-sama di dalam pelatihan diri. Ya, kan Sesiong Sejemen kita lihat yang poin ketiga. Melatih diri mungkin terdengar sulit, tetapi juga bisa sangat sederhana. Asalkan kita membulatkan tekad. Tidak ada hal yang sulit di dunia. Saat 6 indera kita bersentuhan dengan kondisi luar, kita harus tahu untuk memilih menciptakan berkah. Kita harus menciptakan berkah tanpa penyesalan. Jadi ciptakanlah berkah tanpa berpaling. Jangan berpikir untuk mundur. Setelah membangkitkan tekad, kita harus melangkah maju dengan berani. Dengan bersungguh hati, kita bisa mengatasi semua penderitaan dan kesulitan. Seperti yang poin ketiga, Sesiong Sejemen, melatih diri mungkin terdengar sulit ya, kita dapat dengan sederhana. Kalau Puspa merasakan, memang kadang-kadang awalnya kita merasa, wah sangat susah sekali ya, harus begini, harus begitu. Tapi setelah kita memahami Buddha Dharma, memahami bahwa apa yang dijalankan kita adalah hal yang baik untuk kita sendiri dan untuk makhluk lain. Sehingga semuanya akan merasakan selalu damai ya di dalam alam semesta ini. Tapi ini memang kadang-kadang kalau kita pikir dalam 6 indera ini, seperti kita sekarang di dalam pintu Dharma ini diajarkan, bagaimana kita mempergunakan 6 indera kita ini selalu melihat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang baik, dan berpikir hal-hal yang baik, itu kita merasakan sangat menyenangkan ya. Makin kita mendengar dan makin kita berbuat, kita akan merasakan sesuatu yang tidak dapat kita beli dengan uang ya, yaitu sukacita di dalam Dharma. Mungkin dari Sesiong Sejemen juga dapat merasakan ya, padahal kita dalam pintu Dharma ini kita melatih diri. Kita semuanya tidak dibayar ya Sesiong Sejemen ya. Kita mendengarkan Dharma, kita ikut berbuat kebajikan-kebajikan di dalam sila, itu makin buat kita makin fasi, congman ya, seperti yang Master bilang, merasakan sukacita di dalam Dharma, sehingga kita akan selalu mempergunakan waktu kita sebaik mungkin ya, bagaimana kita berusaha untuk agar kita dapat berbuat hal yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi ya, sehingga kita akan merasakan semua yang kita yang jalin jodoh yang kita ketemui semuanya adalah jalinan jodoh baik. Jadi kita semuanya akan merasakan sangat bersukacita di dalam Dharma. Mungkin dari Sesiong Sejemen semuanya nanti dapat sharing ya, karena kita tahu di dalam sharing ini adalah kita sama-sama belajar, sama-sama kita memahami, dan juga kita sama-sama setelah kita mempraktekkan Buddha Dharma ini, kita memberikan sesuatu yang kita sudah lakukan kepada saudara-saudara kita, dan mereka juga akan merasakan
apa yang sudah kita buat, dan mereka juga akan mengikuti ya, merasakan fasi coman. Setelah mendengar, mereka juga akan melangkah di dalam lebih semangat di dalam Buddha Dharma ini ya. Mungkin dari Sesiong Sejimen nanti dapat sharing juga ya. Cảm ơn Sesiong Sejimen. Next Sesiong, cảm ơn. Oke, Amitabha, Sesiong Sejimen sangat cảm ơn ya, sungguh berkah. Jadi mungkin dari Sesiong Sejimen ada yang mau sharing, silakan. Karena kita Pawo Sejien Mawo Tangsia, kita melihat kondisi, kita bilang lebaran, ternyata lebaran sudah lewat. Kita harus genggam kesempatan, karena kembali lagi kita nanti banyak sekali ya kebajikan yang dapat kita lakukan. Mungkin dari cerita yang pertama dulu, mungkin Sesiong Sejimen ada yang mau sharing, silakan, Kan En. Mungkin dari kura-kura dan berang-berang ini Sesiong Sejimen dapat melihat ya bagaimana ya Sang Buddha ya menjelma menjadi seorang biksu ya untuk ya membimbing seorang biksu juga ya. Di sini kita juga dapat melihat pikiran kita bagaikan sengokong. Mungkin dari Sesiong Sejimen tahu ya sengokong ya bagaikan monyet ya. Kadang-kadang baru berpikir hal yang baik sebentar, udah keluar hal yang tidak baik lebih panjang lagi. Jadi itu pikiran itu selalu muncul. Apalagi kalau kondisi yang kita tidak bisa lebih konsentrasi, biasa pikiran ini selalu udah luanci pacau, udah berputar-putar sampai kemana-mana ya. Padahal kadang-kadang hanya hal yang kecil sudah membuat kita risau dan tidak bahagia, tidak bisa tidur. Ini benar juga. Jadi Sesiong Sejimen mungkin yang bisa sharing, silakan ikut sharing, Kan En. Ini dari siapa ya? Mungkin dari mungkin Sesiong Sejimen yang lain, tunggu ya Puspale, ini siapa ya? Lain Sesiong Sejimen, silakan yang sharing ini dengan ini nggak lihat siapa ini ya. Mungkin dari host bisa kasih tahu ini yang belum ada di chat ini. Belum ada yang resen saja, itu isi absensi. Hah? Isi absensi saja. Silakan saja. Kan En ya Sesiong Amir. Mungkin Sesiong Sejimen yang lain kalau mau sharing silakan. Karena kita berusaha sama-sama belajar ya Sesiong Sejimen ya. Pawo Tangsia. Ada Sesiong Sejimen? Puspa merasakan perasaan-perasaan ini muncul juga dari kita ya. Setelah kita memahami Buddha Dharma, sebenarnya kita akan memunculkan satu perasaan yang lebih baik ya. Karena kita tahu, awalnya kita mungkin dari kehidupan masa lampau, kita sudah berbuat hal yang tidak baik, sehingga perasaan yang tidak baik itu akan selalu di dalam gudang kesadaran kita. Tapi setelah kita belajar Buddha Dharma, kita memahami dan kita mempraktekkan, sehingga kita menumpukan kebajikan-kebajikan yang baik di dalam gudang kesadaran yang membuat ya kita bilang tertekan ya hal yang tidak baik itu di bawah, itu dia suatu saat juga akan keluar. Tapi tidak seperti yang kita rasakan langsung bisa meledak ya, karena kondisi kebajikan yang kita buat lebih banyak ya, seperti kita bilang piring yang kita seperti mungkin dari Sesiong Sejimen lihat ya di resto atau apa, kalau piring yang diletakkan di atas pasti yang dipakai-pakai di atas dulu ya, sedangkan yang di bawah pasti lama ya baru bisa kepakai ya, kecuali sampai sudah membludak orangnya sampai mau nggak mau ambil yang paling bawah. Karena pasti yang dicuci-cuci nanti taruh di atas lagi, dicuci-cuci taruh di atas lagi. Jadi seperti ini juga kebajikan kita. Bagaimana kita setiap hari selalu dengan titik, seperti Master bilang, titik-titik dari kebajikan yang kita buat, itulah yang akan membuat kita semuanya lama-lama menjadi satu kebiasaan kita selalu merasakan berbuat kebajikan adalah hal yang biasa. Bukan kita harus bagaimana, tapi adalah satu kebiasaan yang sudah kita lakukan akan menjadi biasa ya. Merasa tidak terbebanin. Sehingga kita selalu berbuat kebajikan itu di dalam siga. Ini dengan Mega Seci, silakan Kan En, Amitabha. 早上好，早上好，姐夫，Puspa. Ya, Kan En.
sama Sesiung Sejaman semuanya, sama moderator semuanya. Saya sih punya itu ya, inspirasi boleh kali ya, Ya. kura-kura dan berang-berang. Itu mungkin apa ya, setiap gerakan kita. Jadi kita mengikuti perilaku dari kura-kura. Kan kalau kura-kura itu semua apapun lambat ya. Dia berpikir panjang, mungkin karena badannya tempurungnya keras, mungkin juga berat, jadi dia jalannya pelan-pelan. Tapi itu juga mungkin kita patut mencontoh gitu cara perilaku dari kura-kura itu. Seperti yang tadi tuh, dia dalam bahaya, si berang-berangnya mau makan dia. Dalam kondisi bahaya, langsung dia sigap, tangkas gitu. Dia langsung ambil, enggak langkah 1000 sih lari, tapi dia diam. Sama seperti kita. Kan ada juga pepatah mengatakan diam adalah emas. Itu sih boleh juga ya kita ini, walaupun benar atau salah. Tapi kadang-kadang sifat manusia itu ada semacam selalu yang tidak mau terima gitu. Orang gua bener kok kenapa digituin gitu ya. Itu juga kita mungkin kita ambil lagi sikap dari si kura-kura, benar-benar tapi diem aja, biar aja orang luar yang melihat, walaupun itu kan perlu waktu ya gitu. Yang selama ini saya alami juga begitu, biarin aja deh mereka ngomong apa, bertindak apa, yang penting kita jalan dulu, benar seperti itu. Jadi akhirnya juga kan seperti berang-berang itu, akhirnya dia capek juga nih ngadepin orang seperti ini gitu, langsung ditinggal pergi. Tinggal kita melihat yang orang luar, mungkin pihak ketiga atau pihak keempat, wah ini bagus juga. Tapi lama-lama kita pun mungkin ya kalau misalkan ada hal-hal yang baik, bisa juga kita mengikuti cara seperti itu. Karena Setia Puspa dikasih kesempatan Sesium Setiaman. Kanan ya. Kanan Ci Mega, ya benar ya. Sebenarnya si kura-kura ini juga ada satu pelajaran seperti yang kita lihat ya, dari Sang Buddha memberikan bimbingan kepada biksu ya, yaitu bahwa pikiran kita, bagaimana kita menjaga pikiran kita, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang luar. Karena kita tahu bahwa hal-hal yang luar yang baik dapat kita pergunakan atau dapat kita lakukan dengan baik adalah hal yang baik, akan menimbulkan karma yang baik. Tapi kalau yang tidak baik akan menimbulkan karma yang tidak baik ya, seperti kita lihat dari si kura-kura dan si berang-berang ini ya. Kalau si berang-berang ini penuh dengan keinginan, sehingga lihat kita, dia penuh dengan satu keinginan ya untuk memakan si kura-kura, sehingga dia selalu bolak-balik itu ya, merasa tidak, penuh dengan kerisauan ya, tidak ada kebahagiaan itu ya. Tapi setelah dia merasakan tidak dapat, dia juga akan kembali mundur ya. Tapi si kura-kura ini dengan ketenangan ya, begitu tenang sekali terhadap yang luar, dia bisa merasakan bahwa hal apa yang akan terjadi, tapi dia tetap dalam kondisi yang kita bilang waspada ya. Jadi dengan ketenangan inilah, makanya Master juga mengingatkan kita ya, bagaimana kita sebagai pelatihan ya, seorang melatih diri, kita juga harus benar-benar jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal luar. Karena pengaruh oleh hal luar yang baik tidak apa, karena kita juga tidak mudah sekali pengaruh oleh yang duniawi. Inilah pelatihan diri kita akan mundur, bukan maju ya. Mungkin dari Sesiung Secimen yang lain, kan Enya Mega Sejie, Amitovo. Mungkin dari Sesiung Secimen yang lain, silakan. Kalau belum ada, Sesiung ya, dengan ya, Soeharjo Sesiung, Chào Sang Hao, Amitovo, silakan Sesiung. Cảm ơn chị Puspa. Cảm ơn sang Ren. Hari ini Master Cheng Yen bercerita ya. Ini sangat bagus sekali. Kangen pada Sang Ren. Kangen pada Sesiung Seje semua. Kangen tim Sinpa-Siang. Seje, boleh poin ketiga Seje yang apa namanya? Yang cerita pertama atau kedua? Kedua, Seje. Kedua. Ya, Sesiung Amin, tolong Kangen.
Ya, ini poin ketiga, melatih diri mungkin terdengar sulit, tetapi juga bisa sangat sederhana. Asalkan kita membulatkan tekad, tidak ada hal yang sulit di dunia. Saat 6 indera kita bersentuhan dengan kondisi luar, kita harus tahu untuk memilih menciptakan berkah. Kita harus menciptakan berkah tanpa penyesalan. Jadi ciptakanlah berkah tanpa berpaling, jangan berpikir untuk mundur. Setelah membangkitkan tekad, kita harus melangkah maju dengan berani. Dengan bersungguh hati, kita bisa mengatasi semua penderitaan dan kesulitan. Jadi di sini ya seperti kita berkegiatan di Seci, kita terjun ke masyarakat ya. Ya, dengan terjun ke masyarakat, kita banyak sekali mendapat pengetahuan. Banyak sekali kita ketemu dengan ya masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia ya. Nah, memang kelihatan itu kan sepertinya kalau melihat masalah itu kan sulit sekali ya bagi mereka yang sedang menghadapi masalah itu, karena mereka tidak memahami atau belum memahami Dhamma. Nah, dengan sering mendengar Sinpa Siang juga sharing session selama ini ya, itu sangat membuka hati kami ya. Jadi melatih diri itu sepertinya sekarang ini sepertinya enjoy ya begitu saja, karena belajar memahami ya. Karena dengan seperti itu setiap hari ya, ibaratnya kita itu melatih diri kita ya. Jadi kalau tadi kan saat 6 indera kita bersentuhan dengan kondisi luar, kita memahami itu ya dan kita tidak terpengaruh, dan kita memahami bahwa kondisi pada saat kita misalnya kontak itu ada kekotoran batin yang muncul, delusi yang muncul itu kan adalah karena perbuatan kita yang lampau ya Nah, jadi dengan memahami itu kita ibaratnya paham. Nah, kalau paham itu mudah-mudahan ya kita tidak terpengaruh terlalu ramai ya ya. Nah, jadi bisa menjaga batin kita tenang, jernih kembali. Dan di sini kami merasakan beberapa hari ini, jadi melatih seperti master yang mengajarkan kita untuk mengembangkan welas asih pada sesama pada saat kita terjun ke masyarakat, berhubungan dengan sesama. Nah, jadi kalau kita mempunyai pikiran seperti itu, welas asih, kalau di Sutta itu ada mungkin sepenggal dikatakan seperti seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah pikiran cinta kasih itu ya. Nah, jadi Master pun ingin kita seperti itu. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan sesama, kita mencoba mengembangkan pikiran cinta kasih itu seperti itu. Nah, dengan pikiran seperti itu, mudah-mudahan ya, dan ya ini yang kami alami. Jadi hal-hal yang tadi yang pada saat kita kontak ada perasaan, itu bisa dilalui begitu saja. Nah, itulah mungkin ini mohon maaf kalau saya salah ya saja. Mungkin ini dikatakan melatih diri itu mungkin terdengar sulit, tapi juga bisa sangat sederhana begitu ya saja. Mungkin itu sharing dari kami. Jadi sekali lagi kalau ada yang salah mohon maaf ya saja. Kalau Master ngomong di sini di akhirnya itu dengan bersungguh hati
kita bisa mengatasi semua penderitaan dan kesulitan. Semoga di kehidupan ini kita semua bertekad menjadi bodhisattva dari kehidupan ke kehidupan. Kanan secie, kanan sesiung secie, Amitofo. Kanen Sesiong Suharjo ya, benar Kanen. Memang waktu dalam kita terjun ke masyarakat kita sebenarnya adalah dalam melatih diri kita bagaimana kita melihat semuanya ya. Kita bilang hal yang baik adalah guru kita, hal yang tidak baik juga adalah guru kita. Jadi kita di sini sangat Kanen ya, karena setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, kita dapat memahami mana kondisi-kondisi yang benar-benar adalah hal yang baik dapat kita ciptakan berkah. Kanten ya, Sesiong Suharjo. Mungkin dari Sesiong Sucimen yang lain ada lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita mungkin mulai dari kuis kita dulu ya, Sesiong Amir, Kanten, Sesiong Sucimen. Kuis hari ini sama juga seperti biasanya ya, Sing Fasyang Senin 24 April 2023, Master Chen bercerita cara menjawab kuis seperti biasa ya, Sesiong Sucimen. Kita mulai dengan yang nomor 1, oke, Kanten. Inspirasi kura-kura dan berang-berang. Berapa tahun pertapa dalam cerita melatih diri? A. 10 tahun, B. 12 tahun, C. 14 tahun, D. 16 tahun, E. 18 tahun. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah B. 12 tahun. Oke, Kanen Sesiong Sucimen. Untuk yang pertama, ini ya, Sesiong Sucimen ya, 12 tahun ya. Nah, dia melatih diri 12 tahun. Nah, yang kedua, siapakah yang menjelma menjadi seorang biksu? A. Berang-berang, B. Ikan, C. Kura-kura, D. Buddha, E. Kepiting. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah D. Buddha ya. Kanen. Oke, kita next yang ketiga. Apa yang dilenyapkan oleh petapa? A. Ketamakan dan nafsu keinginan. B. Ketamakan dan keserakahan. C. Keserakahan dan nafsu keinginan. D. Kebodohan dan ketamakan. E. Kebodohan dan nafsu keinginan. Oke, silakan dijawab. Sesiong Sucimen, Kanen. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah A. Ketamakan dan nafsu keinginan. Ya. Untuk yang poin keempat adalah kisah ajaran di waktu yang tepat. Apa yang dibutuhkan dunia dan manusia? A. Langit yang cerah. B. Keselarasan 4 unsur alam. C. Kelembapan yang pas. D. Jawaban A dan B yang benar. E. Jawaban B dan C yang benar. Oke, kita close ya. Jawaban yang benar adalah E. Jawaban B dan C yang benar. Yaitu keselarasan 4 unsur dan juga kelembapan yang pas. Oke, Kanen Sesiong next ya. Yang kelima, di manakah sang suami menemukan Buddha yang sedang membabarkan Dharma? A. Jetavana, B. Lumbini, C. Bodhigaya, D. Kapilawastu, dan E. Sungai Gangga. Oke, kita close. Jawaban yang benar adalah Jetavana, A ya. Saat tiba di Jetavana, yang keenam, apa yang diajarkan oleh Buddha saat suami datang? A. Tentang kebodohan, B. Tentang kekikiran, C. Tentang menghancurkan kebencian, D. Menambah kebijaksanaan, E. Memberikan peramalan kepada salah satu muridnya.
Oke, akan kita close C, tentang menghancurkan kebencian. Sesiong Sejemen mungkin sudah dengar ceritanya ya tadi ya, mungkin kita lihat pemenangnya. Sebelum kita lihat pemenangnya siapa, mungkin dari Sesiong Sejemen yang mau sharing, silakan Kan En. Kita masih memiliki waktu 1 jam untuk kita sharing. Mungkin dari Sesiong Sejemen juga dapat yang mau sharing, silakan mengenai bagaimana pelatihan diri kita. Dan Viviliang Seje, silakan. Chào Sang Hao, Seje Viviliang Amitabha, Cảm ơn. Cảm ơn Sang Đường Khai Sứ. Cảm ơn Sesiong Seje. Suaranya kecil loh, Seje Viviliang, mungkin agak dekat. Cảm ơn Sang Đường Khai Sứ. Cảm ơn Sesiong Seje. Cảm ơn Puspa Seje. Dalam ceramah Master, mengingat hakikat kebudayaan yang setara dan meneladani Bodhisattva Sadapaributta. Hakikat kebudayaan setiap orang itu setara. Hati Buddha dan semua makhluk pada hakikatnya tiada perbedaan, tanpa memandang perbedaan usia. Hendaknya kita menghormati yang muda dan yang tua. Orang yang muncul dalam pikiran Master itu adalah Dr. Tanaka. Beliau berguru pada usia 101 tahun, mengikuti Tima untuk mendaki gunung dan pergi ke pedesaan. Seje Viviliang mungkin bisa nggak agak dekat ke mic-nya ya? Ini suaranya kecil sekali katanya. Jadi diulang ya. Coba Seje Viviliang, coba suaranya. Hakikat kebudayaan setiap orang itu setara. Hati Buddha dan semua makhluk pada hakikatnya tiada perbedaan. Tanpa memandang perbedaan usia. Hendaknya kita menghormati yang muda dan tua. Orang yang muncul dalam mengikuti Tima, orang yang muncul dalam pikiran Master adalah Dr. Tanaka. Beliau berguru pada usia 101 tahun, mengikuti Tima untuk mendaki gunung dan pergi. J, kurang jelas loh J, suaranya J. Ini apa yang rusak? Ini udah maksimal. Ini udah dengar. Tadi itu kecil sekali. Coba ulang. Hakikat kebudayaan setiap orang itu setara. Hati Buddha dan semua makhluk pada hakikatnya tiada perbedaan. Tanpa memandang perbedaan usia, hendaknya kita menghormati yang muda dan tua. Orang yang muncul dalam pikiran Master adalah Dr. Tanaka yang berguru pada beliau saat berusia 101 tahun, mengikuti Tima untuk mendaki gunung dan pergi ke pedesaan. Kata Dr. Tanaka, pengalaman saya banyak, tapi jika saya tidak pernah melayani, waktu saya akan berlalu sia-sia karena saya hanya berdiam diri di rumah. Ini sungguh disayangkan. Dan juga saya sangat senang dapat mendedikasikan diri. Dan juga dalam melatih diri, sebenarnya itu terdengar sulit. Tetapi tidak ada hal yang sulit di dunia ini. Asalkan kita ada tekad yang kokoh. Saat usia 106 tahun, Dr. Tanaka itu meninggal. Dan sesuai dengan harapannya, beliau ingin menyumbangkan tubuhnya untuk mahasiswa kedokteran di masa depan. Agar Seji dapat melatih generasi muda menjadi dokter yang baik. Beliau adalah seorang teladan yang dapat membuat para mahasiswa merasakan semangatnya yang sungguh terpuji dan membawa manfaat bagi dunia melalui tubuhnya. Beliau menjalani kehidupan yang sungguh bernilai, yaitu untuk melindungi kehidupan dan kesehatan dengan cinta kasih.
dan juga tubuhnya itu digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk belajar. Beliau itu akan datang suatu hari lagi dan juga beliau akan tumbuh dalam keluarga suci dan akan menjadi bodhisatwa cilik lagi. Dan juga Master melihat ada seorang bodhisatwa cilik yang bernama Chen Si. Kemarin dia telah dilantik menjadi komisaris kehormatan. Saya sungguh senang, kata Master. Karena relawan yang baru dilantik ini menunjukkan tekad yang teguh. Dan yang membuat saya dipenuhi rasa sukacita dalam Dharma ialah hati anak ini. Dia memiliki kekuatan cinta kasih yang tak terbatas. Saat kartu namanya miring dan saya merapikannya, dia tetap melanjutkan gerakannya dan tidak terpengaruh oleh saya. Jika dia tidak memiliki tekad dan hati yang murni, dia tidak akan begitu tenang, Dan ini patut dipuji. Hendaklah kita belajar dari anak ini untuk kembali kepada hati dan kebijaksanaan Buddha. Hendaklah kita membawa manfaat bagi tanah kelahiran Buddha. Dan yang harus kita usahakan sekarang adalah kita kembali kepada hakikat kebudayaan kita, yaitu hakikat kebijaksanaan kita, dan meneladani anak ini, yaitu kita harus mengembangkan kemurnian dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dan juga kita harus memiliki tekad yang teguh, tekun, dan bersemangat. Cảm ơn sư兄sư姐. Amitofo, kan Vivi Liang Siji ya. Mungkin tadi suaranya agak kecil ya Susung Sejimen, tapi yang Puspa tangkap bahwa kita semuanya harus melatih diri sampai ke hakiki kebudayaan ya, yang begitu jernih sehingga bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Seperti yang contoh-contoh yang mungkin dari Susung Sejimen tadi pagi yang Cauke juga jam 6 mungkin ada dengar ya. Bagaimana juga ada Susung Seji sama kita punya Sefu ya, ada menceritakan mengenai untuk yang Nepal, bagaimana berbuat kebajikan ya di sana ya, berusaha untuk membantu kondisi Nepal sehingga mereka lebih baik lagi ya. Yang awalnya menderita, tapi sekarang begitu banyak dari Sesong Sejimen yang Singapura, Malaysia, yang Taipan ya, mereka di sana menampingi mereka dan juga bagaimana mereka juga mengajar anak-anak ya, membimbing anak-anak agar mereka bisa berpendidikan lebih baik ya, sehingga masa depan mereka akan lebih baik juga. Begitu juga dengan yang Silementer ya, kita tahu ya bahwa mungkin Sesong Sejimen yang sudah pergi ke Taiwan ya, biasanya kita akan diajak berkunjung ya ke universitas dan juga ke tempatnya Silementer ya, di mana anak-anak di mana dari banyak sekali relawan maupun bukan relawan ya, atau keluarga relawan yang mereka sudah menyumbangkan mereka punya tubuh ya setelah meninggal ya, diberikan kepada anak-anak untuk yang bagian kedokteran ya, untuk melatih ya, untuk kita bilang untuk praktek ya, praktek mereka punya kedokteran dengan tubuh tersebut ya, sehingga dapat mempelajari ya kondisi-kondisi itulah yang kita merasakan bahwa awalnya mereka adalah seorang relawan yang begitu giat ya, mereka bersumbangsi ya, setelah mereka meninggal mereka pun tetap bersumbangsi dengan tubuh mereka ya. Inilah yang kita bilang akhirnya kembali lagi suatu saat mereka, kita juga tidak tahu kapan ya, tapi yang pastinya mereka akan kembali lagi sebagai seorang bodhisatwa ya. Jadi bodhisatwa, apalagi kita lihat sekarang banyak sekali bodhisatwa cilik ya, yang kecil-kecil tapi mereka sudah sangat welas asih dan bijaksana. Inilah kita bilang adalah dari bodhisatwa yang kembali lagi, license lagi ya, kembali menjadi bodhisatwa dan mereka akan selalu di jalan Buddha Dharma ini. Kita bilang sen sen si si zai puti zhong ya. Inilah kita dapat melihat sebenarnya kita juga dengan satu tekad yang kuat, dengan kesungguhan hati kita melatih diri sehingga kita juga akan sen sen si si zai puti zhong ya. Kan'en ya dari Vivi Liang Sejie. Mungkin dari Sesong Sejimen yang lain ada yang mau sharing lagi, silakan Kan'en.
Kalau nggak ada, kita mungkin akan lihat dari kita punya sejie ya, yang pemenang hari ini ya. Pemenang hari ini yang pertama untuk yang cerita inspirasi kura-kura dan berang-berang oleh Sylvie Jong Sejie Pusat. Yang kedua Rossi Feli Salim Sejie juga Pusat. Yang ketiga Liurianto Susyong Medan. Untuk yang cerita kedua ajaran di waktu yang tepat adalah 4 Roli Sejie Medan, 5 Aini Lijaya Sejie Medan, dan 6 Lien Qiuyen Sejie Pusat. Jadi hari ini Pusat dan Medan ya pemenangnya ya. Mungkin dari Susyong Sejimen pemenang ada yang mau sharing, silakan. Ya, Susyong Sejimen, 我们把握时间. Tadi Puspa ada lihat Sylvie Jong Sejie tidak bisa ya. Sedangkan yang si Rossi Feli Sejie tadi ada ya. Ya. Iya, Puspa Sejie. Ya, 早上好. Hao. Rossi Feli Sejie, sharing dikit. Ini Puspa mau baca agak ini, sharing aja kan ini. Ini Cenhao. Ya, Yesus Cenhao. Sejie, saya izin tadi ada chat di ruang Zoom-nya. Isinya adalah pembelajaran yang saya dapatkan bahwa saya rangkum semuanya, yaitu di tengah kesibukan terbuai oleh 6 indera akibat pengaruh luar. Perlu ada waktunya senantiasa mengingat untuk hati dan pikiran itu didiamkan kembali agar dapat melihat ke dalam dan kita berada kembali pada kondisi yang tenang dengan penglihatan yang jernih dan murni tersebut. Itu Sejie, itu yang saya chat di ruang Zoom chatnya. Nah, saya izin sebenarnya saya hari ini lagi mau belajar meresap semua sharing dari Sejie Sangren juga, karena semua sangat bagus dan saya yakin semua itu adalah bagi saya itu guru teladan saya, termasuk Sejie Puspawati gitu, karena dalam menyampaikannya semuanya berisi tentang dharma yang benar gitu. Nah, jadi saya izin mungkin sharing sedikit ya Sejieku gitu. Jadi sebelum saya mulai, sebelumnya saya akan kan'en sang rente jiang pushi. Kan'en tentunya kepada Susyong Sejeman yang hari ini telah meluangkan waktunya hadir bersama di sini menemani kita semua. Dan juga sharingnya Susyong Sejeman. Dan terakhir tentunya kan'en kepada Puspawati Sejie. Jadi sharing saya adalah bahwa saya melihat tadi Buddha dikisahkan ada Buddha yang menjelma menjadi seorang biksu atau pelatih diri atau praktisi. Lalu menemani bersama duduk dengan praktisi lainnya yang sudah meninggalkan keduniawian, duduk bersama, mendampingi bersama, gitu. Nah, pada saat itu ternyata karena adanya alam semesta yang berjalan dan tepat pada waktunya, di situ diperlihatkan ada kura-kura dan juga ada berang-berang yang sedang berinteraksi. Ini jadi melihat dalam keseharian kita di dunia ini bahwa saya jadi henkan'en kepada Sangren kita yang begitu welas asih, cinta kasihnya dan kebijaksananya, teladannya semuanya, dan juga Susyong Sejeman yang berdedikasi yang telah mendampingi kita, gitu, mendampingi kita dalam pertumbuhan jiwa kebijaksanaan kita, gitu. Jadi di sini saya melihat ini bagaikan yang menemani itu bagaikan insan-insan suci atau para bodhisatwa dunia, Sangren, yang senantiasa mendampingi kita semua demi jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh hingga pada akhirnya pencerahan itu didapat, meskipun seperti praktisi tersebut yang sudah meninggalkan duniawi perlu masa waktu 12 tahun. Jadi maksudnya perlu ada proses perjalanan waktu. Tetapi
hati welas asih, cinta kasih agung ini tidak akan meninggalkan kita semua gitu. Artinya Kalyanamita itu akan senantiasa menemani kita, membimbing kita hingga jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh dan kembali ke hakikat kebudayaan kita semua. Nah, lalu mengenai yang kura-kura dan berang-berang ini sangat perlu diserap ke dalam hati. Poinnya kalau yang saya dapatkan bahwa kita ini hidup di dunia ini kan pasti nggak akan luput dari yang namanya indera kita. Indera kita melihat orang, melihat masalah, melihat dengan pikiran dan sebagainya. Mata melihat, telinga mendengar, ya, dan sebagainya. Lidah juga kita makan, kita akan mengecap, maupun kita bergandengan tangan, membelai, menyentuh, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi yang saya dapatkan di sini ada kalanya kita diingatkan kembali akan pada saat berinteraksi dengan dunia luar, gitu, dengan dunia luar, dan tiba-tiba pada saat itu kita lagi lengah kemungkinan gejolak batin lagi bergejolak, kita diingatkan untuk kita senantiasa masuk kembali ke dalam tempurung. Sama seperti yang tadi itu kura-kura masuk kembali ke dalam tempurung kita. Artinya kita perlu ada seperti yang sangat senantiasa mengingatkan kita kalau di saat pandemi, yaitu waktu diam, ada kalanya kita mendiam, diam sejenak gitu. Diam artinya masuk ke dalam diri kita sendiri, yang di dalam diri kita yang kita menutup semua indera kita gitu, dari indera-indera yang bakal membuat noda batin itu tumbuh. Itu CC. Nah, pada saat itu kita kalau udah bisa melatih terus sampai tahapan-tahapan tertentu, seperti yang tadi berang-berang selalu mengganggu kura-kura, ya sama seperti misalnya kita pengaruh luar kita yang terbuai oleh noda batin yang bangkit, itu kita senantiasa bisa bertahan, latih hati terus. Pada akhirnya berang-berang sendiri akan capek dan lelah. Sama seperti marah mungkin di dalam hati kita yang mengganggu, penggoda-penggoda yang mengganggu, itu pada akhirnya akan jenuh sendiri dan kita akan kembali kepada yang ketenangan tersebut gitu sih. Jadi banyak sih didapat sih gitu. Kanan tajam. Cảm ơn sư chị Rosia, benar-benar haupang nih. Cảm ơn sering-sering sharing sư chị. Soalnya kita juga mendapatkan hari ini yang sư chị sharing juga, Puspa juga merasakan bahwa seperti yang Buddha dan biksu ini ya, mengingatkan kita bahwa tubuh ini akan mengalami pelapukan ya, kita bilang ya, suatu saat mengalami pelapukan. Tapi kita dapat melatih bagaimana batin kita dalam kondisi yang tetap tenang dan kembali ke hakiki ya, sehingga di dalam setiap kehidupan batin kita adalah batin yang benar-benar jernih dan benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat kita bilang penuh, sangat-sangat penuh dengan kebajikan ya. Ini yang kita kembali lagi sebenarnya tubuh dan batin ini, tapi kita memakai tubuh ini untuk melatih batin kita ya sampai titik-titik kesempurnaan ini ya. Kan Rosi Valley, inilah yang kita bilang kita sama-sama di sini sharing adalah kita sama-sama belajar, dan apa yang sharing adalah membuat kita juga bisa terbuka memahami dari cerita-cerita ini ya. Mungkin dari Sesiong ya, Sesiong De Chengnyo atau Sejian ya, De Chengnyo. Ya, 早上好. Yang mau sharing? Oke, kita lanjut ya. Jadi nama Rosi Felis Salim Seji ya. Kita akan lanjut dengan Sesiong Leo. Silakan Sesiong Leo. 早上好, Sudah ada chat Seji. Izin tidak sharing. Ada chat juga? Ya, izin tidak sharing ya Seji. Oh, oke. Kan Sesiong Amir, ya, Sesiong Leo. Kita lanjut dengan Rowli Seji. 早安，Puspa Seji. 早上好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。早安，师兄师姐，感恩上人说故事。Yang dibutuhkan dunia dan manusia adalah keselarasan 4 unsur alam, kelembapan yang pas. Jadi semuanya itu harus ada keseimbangan
di alam semesta ini, juga di alam batin kita harus seimbang juga. Jadi selama kehidupan ini harus tahu bersyukur, tahu puas diri. Jadi hendaknya senantiasa kita selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Janganlah kita mencari cara atau berbuat yang tidak baik atau jahat terhadap orang lain. Itu aja saja. Kangen saja. Kangen sejeroli ya, mungkin di sini Puspa merasakan sangat kangen ya, sejeroli mengingatkan kita akan kangen cuncong ai, bagaimana kita selalu merasa bersyukur dan kita juga selalu cuncong ya dengan yang lain ya, kita juga selalu bagaimana untuk icingnya untuk semuanya ya, pengembangan kita masing-masing ya, sesuai sejemen. Di sinilah kita melatih diri kita, sangat kangen nama Roli seje. Mungkin yang lain dari Aini Lijaya seje, silakan kangen. 早上好，Ci Aini, ada mau sharing Ci Aini? Kalau nggak ada, kita lanjut dengan Lien Chuyen Sejie. Lien Chuyen Sejie ada? Lien Chuyen Sejie. Ada nggak Sejie Lien Chuyen? Kalau tidak ada yang lain Sisiong Sejemen yang mau sharing silakan, Kangen. Linda Sejie, 早上好，阿弥陀佛，感恩，silakan Cie Linda。早上好，不是花师姐，阿弥陀佛，感恩，感恩上人说故事。Pagi semua Sisiong Seje, salam sehat selalu ya. Hari ini mau sharing apa ya? Ada 2 cerita ini, Sejemen, bagaimana perasaan dan juga bagaimana pelatihan diri kita. Oh, sharing dikit aja ya. Jadi, Lai. Oh. Ajaran di waktu yang tepat. Dari 2 cerita yang ini, yang pertama, sorry ya, di tempat saya sini ada mesin lagi jalan sih, jadi bentar saya tutup ya. Oke. Oke. Bentar saja. Dari yang pertama kita bisa melihat ya, kita KN ya, sang Ren selalu menemani kita ya. Tapi kita sebagai orang yang sedang ya untuk membina diri tentu saja ya sangat membutuhkan ya lingkungan yang di luar, baik itu orang, masalah dan benda. Jadi semuanya harus sangat membutuhkan dalam pelatihan pada diri kita. Kadang saya merasa karena tidak suatu di luar itu banyak ya, seperti pohon, ada burung, ada banyak hewan yang ada di dalamnya. Suatu saat ada angin datang bisa meniupkan dengan daun-daun, sudah itu dan itu jatuh ya. Saya merasa itu semuanya adalah sangat wajar ya. Sebenarnya kita tidak perlu untuk memperlihatkan ya semuanya adalah untung atau rugi atau sesuatu yang bisa untuk mengganggu kita. Ketika kita melihat bunga yang sudah layu, sudah itu kita melihat ada bunga yang lagi tumbuh, lagi mekar, ya semuanya adalah sewajarnya. Karena semuanya mempunyai keindahan ya yang ada di dunia ini. Kadangkala kita jangan terkejut ya untuk mempengaruhi pada
di dalam batin kita. Ya, jadi saya merasa kehidupan ini tidak usah terlalu serius ya. Jadi dalam pelatihan diri kita juga kita bisa untuk memundurkan dengan selangkah ya. 退一步海阔天空ya. Jadi semuanya supaya diri kita ini, supaya batin ya dalam diri kita ini lebih tenang, lebih damai. Ya, Cie? Ya, oke gitu saja ya. Sorry ya, ada suara ganggu. Cảm ơn sư chị Linda, cảm ơn ya, seperti yang sư chị Linda bilang, mungkin mengenai kita bilang kebenaran sejati akan alam semesta ini, kita semuanya juga diingatkan kembali ya, bagaimana alaminya ya, ada kelahiran, ada sakit, ada tua dan mati, semuanya ya, kita bilang juga mengalami perubahan-perubahan ya, ketidakkekekalan, kelapukan semua ya. Mungkin dari Sujeman ada yang mau sharing, melanjutkan kira-kira mengenai kehidupan kita ya. Kenapa selalu diingatkan oleh guru kita, yo pawo tangsia, pawo sejin ya, karena kita tahu setarik nafas ini sudah akan membuat kita meninggalkan dunia ini. Tapi kita akan kembali terlahir lagi di dalam 6 alam ini. Tapi alam apa kita tidak tahu. Tapi yang pastinya setelah kita mendengarkan Dharma, kita memahami Buddha Dharma, sekarang kita dalam praktekan pelatihan Buddha Dharma, kita memiliki satu tekad yang kuat dan ikrar yang kuat, kita akan selalu di jalan kebodian ini, maka kita akan kembali lagi di jalan kebodian. Mungkin dari Rusliadi, Sesyong silakan, Kan-en. 大家早上好。好。 pagi 师兄师姐 semua sehat ya. Saya mau sharing tadi sư姐 bawa tangsia. Ini mau sharing cerita ya, cerita yang kasus kami pegang Kan-en Hu. Dulu ada ini dua cerita ya. Memang itu betul-betul harus bawa tangsia dan waktunya itu memang sangat berharga ya. Ada satu Kan-en Hu ya. Dia itu janda dan waktu itu kita konhoi itu udah jadi kasus kita udah lama ya. Dia sakit ya. Sakitnya kalau kita lihat hanya TBC. Anaknya masih kecil, laki-laki. Saya masih ingat sekali. Anaknya juga sangat baik ya, tapi masih kecil. Ya kita bantu. Suatu hari ini kan mamanya sering masuk rumah sakit. Ya kita bantu dia biaya kehidupan sama pengobatan ya. Suatu hari saya kan di Batam, masih di Huisho yang lama ya. Di telepon sore-sore, pas saya di Huisho. Sama satu suci juga kami pas pegang ya, dia bilang Susyong itu dari rumah sakit sana anaknya si Arif telepon ya, kenapa mamanya rumah sakit nggak ada obat ya, suruh kita pergi beli obat untuk antar ke lumayan jauh ya, kalau di sini namanya Batu Haji, kalau kami lumayan jauh, kalau di kota besar itu tidak termasuk jauh, itu 45 menit. Kita mau di Huisho langsung ambil uang kita udah terima ini, tak berapa menit gitu loh, ya kita udah ambil dari Huisho, kasirnya kita ambil, saya sama Suci udah mau berangkat ke apotek beli obat, mau antar ke rumah sakit ya, hanya sampai di pintu keluar aja di telepon, nangis anaknya, mama kami sudah tak ada. Ya, itulah yang saya sangat terasa ya. Itulah waktunya yang kita sia-sia itu gitu loh. Bukan sia, kalau di dalam kasus ini kita nggak sia, kita udah usaha. Satu kasus lagi ya. Dia laki-laki. Wah, kalau rumah dia itu memang bau sekali ya. Kita nggak tahu, rupanya dia punya anak, istrinya Muslim, dia nggak Muslim. Yang kita ke rumah dia, kita survei sama beberapa CC. Saya sendiri juga ikut. Wah, sangat bau, betul-betul bau ya. Suatu hari,
di telepon, dia sakit berat. Saya masih ingat itu. Sama ada musisi itu waktu itu. Dia bilang, Di, kenapa? Pas saya juga di Huiso, kan saya kerja juga. Kadang-kadang ke Huiso jalan. Ada urusan sedikit. Dia bilang, Di, kenapa? Itu si ini sakit loh. Lalu gimana? Kayaknya butuh ke rumah sakit. Jadi pengalaman kami dengan Kanenhu yang pertama saya cerita itu, wah kita nggak bisa tunggu ini. Kita bahas ini, kita nggak bisa tunggu. Nanti seperti kayak gini kita nggak sempat lagi loh. Nah, jadi kami dengan inisiatif dua, bawa mobil cuci sendiri pergi bawa. Mau bawa dia pergi, 2 orang pergi bawa dia, saya sendiri nyetir, dia mendampingi saya CJ. Jadinya sampai di tempat CJ, kami dua gimana mau angkat orangnya? Nggak mungkin. Jadinya kita telepon anak dia, menantu dia yang Muslim semua. Jadinya kita sama tetangga ya. Tetangga dia itu lingkungannya semua Muslim. Dia sendiri orang Chinese saja. Jadinya ada tentara lah yang dimana dengar kita bantu orang ya mereka bantu angkat. Saya masih ingat dia di bawah, jalan itu di atas. Gimana tangganya mengantar satu orang sakit dan betul-betul nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, bau lagi, kita bawa ke atas dan ternyata istrinya datang, kita nggak tahu itu istrinya. Kami bawa orang ini ke rumah sakit dari rumah. Saya dengan Suci itu bayangkan mobil itu kita buka, kita dari awal itu udah memuntah, tapi kita tahan. Begitu kita udah pakai masker, kita udah pakai gini. Ya, kita lihat, kok cewek yang pegang dia ini nggak terasa apa-apa ya. Kami berdua yang maaf ya mungkin karena kebiasaan kita sendiri. Ya. Jadinya kami tanya, ibu siapa dia? Teman. Oh, dia bilang teman ya kita percaya, tapi kami curiga itu istrinya tidak mengakui aja. Ya, apa-apa. Kami bawa sampai ke Umum Fatimah, jauh kali ya. Rumah sakitnya 2 hari. Ternyata dia ada family di rumah duka. Kita telepon, Chinese juga datang, tapi anak dia memang baik ya. Walaupun Muslim tapi baik sekali, memang tidak tinggal sama dia. Waktu itu masih ingat dia mendekati Imlek ya, mendekati Imlek. Saya bilang, dia punya family datang, kami malam pergi kunjungi dia juga. Ternyata ketemu, rupanya family dia beli baju baru kasih dia. Ya. Besok hari mendengar berita duka dari si Kanenhu ini. Kami disitulah kami membahas waktu saat perjalanan, kami takut dia itu kita nggak sempat bantu dia, tapi setelah kita antar ke rumah sakit ya memang sudah kita usaha, jadi hati kita pun senang, ya, hati kita pun senang. Tapi kita sampai di rumah duka, anak dia datang dari Tanjung Pinang, ya istrinya, ya dia beda agama, tapi secara ikut suami punya adat mereka lakukan. Senang sekali dan terharu sekali kami lihat kondisi kayak gitu, walaupun ya kami tidak bisa selamatkannya, itu bukan kita yang bisa, itu hanya dokter ya karena dia udah sakit lama. Mungkin ini yang saya fans yang tentang waktu ya, tentang tidak boleh ditunggu gitu loh ya. Kan Dan Susyong Rusliadi Susyong ya. Mungkin dari Susyong Sujemen ya juga tahu ya, seperti kita punya Susyong Rusliadi ya. Ini kita juga belajar satu kebijaksanaan ya. Kalau kita mau menjemput kita punya Kanenfu dengan mobil kita harus mengajak keluarganya ada yang ikut di dalam mobil kita juga. Ini seperti kita punya Susyong ya. Karena kenapa? Kita jangan hanya kita relawan aja yang ada di mobil. Kalau terjadi apa-apa di pertengahan jalan, itu semuanya akan mengakibatkan kerisauan untuk kita relawan. Seperti kita bilang, ya, wu chang xian dao, ming tian xian dao, semuanya tidak ada yang tahu. Tapi pas kalau dia di dalam mobil, kondisinya belum sampai rumah sakit, dia meninggal, ini kita juga mau mempertanggungjawabkan kepada keluarganya, agak memang nggak gampang ya Susyong Sujemen ya. Jadi di sini kalau kita mau mengantar kita punya Kanenfu ke rumah sakit, kita usahakan harus ada keluarga atau tetangga yang ikut di dalam mobil kita.
Memang kalau kondisinya dia tidak seperti yang Sesyong bilang begitu parah ya, kita sebenarnya bisa untuk mereka pakai Grab atau apa gitu lebih aman ya. Soalnya kita jangan sampai nanti menimbulkan kerisauan untuk relawan. Soalnya hal ini memang kita juga sudah diingatkan kembali ya. Mungkin semuanya juga tahu ya. Mungkin dari Sesyong Sejemen, mungkin seperti yang kita punya Sesyong Rusliadi ya, ada kisah-kisah yang mereka ini sebenarnya adalah untuk kita belajar juga bagaimana kita juga menyikapi hal-hal yang memang kalau kondisinya sudah serius, bagaimana kita harus mempercepat langkah kita sebagai bodhisatwa juga. Tapi kalau memang kondisinya nggak begitu serius, itu masih bisa ya kita bilang kita survei dulu, kita lihat kondisinya apa-apa. Kadang-kadang kalau yang mau cepat memang kondisinya juga kita selalu bilang harus survei dulu, tapi waktu selesai survei kita sudah harus cepat adanya penanganan. Ini ya yang Puspa rasakan sangat kangen ya. Mungkin dari Sesyong Sejemen yang lain juga bagaimana? Ada yang sharing mengenai kondisi-kondisi kangen fu kita waktu dalam kondisi. Kalau seperti Sesyong Rusliadi pernah Puspa satu grup sama Sesyong Haryo kita ya. Jadi kita pergi ke Kangen Fu yang kondisinya ada di Bogor. Jadi kita sampai di Bogor, saat itu kita lihat sudah kita mau ini kasusnya mau kita terima, tapi malamnya dia sudah meninggal. Ini juga ada kondisinya yaitu kita bilang ya memang kita bilang sangat susah diprediksi ya kehidupan manusia ya, makanya Pawo Sejien Pawo Tangsia seperti tadi pagi kan ada cerita satu Sesyong juga ya, bagaimana kondisi dia bilang kalau seandainya dia tidak cepat melepas dalam kondisi dia punya usaha dan dia masuk ke dalam Ceci, kemungkinan besar dia juga tidak bisa berumur lebih panjang ya, kita bilang ya. Sebenarnya ini semuanya kembali makanya Master dibilang tin titi bisa kita lakukan, kebajikan kita lakukan. Karena kebajikan yang kita lakukan sebenarnya itu adalah kembali ke kita masing-masing, bukan untuk orang lain ya, Sesyong Sejemen ya. Itulah pelatihan diri kita semua ya. Jadi kebajikan yang kita peroleh itu adalah akan kemungkinan besar kita bilang akan bisa mengikis hal-hal yang tidak baik yang akan timbul sehingga bisa memperpanjang kondisi kita masih memiliki waktu untuk berbuat kebajikan. Mungkin dari Sesyong Sejemen bagaimana pendapat dari Sesyong Sejemen, boleh sharing kembali Kangen Sesyong Rusliadi. Mungkin dari Sesyong Sejemen ada yang mau sharing lagi, silakan. Kalau memang dari Sesyong Sejemen hari ini tidak ada yang mau sharing lagi, apakah kita tutup? Bagaimana Sesyong Sejemen? Ada? Kalau nggak ada, kita tutup ya hari ini ya, sampai di sini ya. Nanti kita besok baru kembali sharing ya. Mungkin dari Sesyong Sejemen ada yang masih berlibur di luar ya. Mungkin juga tidak fangpin ya untuk sharing atau apa ya. Puspa rasa ini adalah kita sama-sama sangat kangen, kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Jadi mungkin kita juga bisa benar-benar kalau memang ada kesempatan dari Sesyong Sejemen juga dalam liburan ini, kita juga dapat berbuat kebajikan dimanapun kita melangkah, kita dapat berbuat kebajikan ya. Kangen, Sesyong Amir, sebelumnya Puspa kangen dulu kepada kita punya Sesyong Sejemen yang tadi sharing, Seje Mega, Seje Rosli Weliani, Sesyong Suharjo, Rowli Sesyong, Rowli Seje, Linda Seje, dan Rusliadi Sesyong. Dan kangen Sesyong Sejemen semuanya yang sudah mendengarkan Buddha Dharma setiap hari ya. Kangen, woman Qing Qi Li. 请合掌，我们向佛陀、菩萨与上人行善问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。弥陀佛，感恩师兄师姐们，感恩Hosya师兄 Amir sama Ervina Seje, tadi sama siapa lagi ya, banyak ya, kangen ya semuanya ya, host yang Sejemen, Amitofo, kangen. 祝福大家，阿弥陀佛。明天见。祝福大家，感恩师兄师姐。 Kangen saja, kangen Puspa Seje, kangen. Kangen Seje, ini Seje nggak pernah keluar sharing ya, sekarang Seje Siuju sama Sesyong Alek. Kangen.
师兄师姐, bagi师兄师姐yang belum absensi, silakan diabsensi ya, Kan En.